program yang sudah ada. Itu pro rakyat. Ayo lanjutkan, ayo tingkatkan program kerja yang ada untuk Malinau. Senin 26 April 2021 terukir dalam sejarah perjalanan Kabupaten Malinau. Wempi Wemawa SE MH dinobatkan sebagai bupati yang memperoleh suara terbanyak di Kabupaten Malinau bersama dengan Wakil Bupati Jakaria SE MSI. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati Malinau, sebagai Wakil Bupati Malinau, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bung Wempi sadar persoalan di Malinau segudang. Permasalahan dan tantangan amat kompleks. Tak ada resep ajaib, tak ada jalan pintas. Sementara harapan masyarakat amat tinggi. Masyarakat berharap pemimpin barunya bisa segera mengubah keadaan dan bisa berbuat apa saja seperti Superman. Namun, tidak ada kata tidak siap. Tanggung jawab ada di pundak Bung Wempi dan Bung Jakaria sejak hari itu. Belum genap, Bung Wempi dan Bung Jakaria melakukan program 100 harinya. Malinau dilanda musibah banjir yang meluas hingga ke Nunukan. Menjadi peristiwa banjir yang besar sejak 20 tahun yang lalu. Banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi ini membuat debit air di Sungai Mentarang meluap dan merendam sejumlah pemukiman warga. Sudah pasti keluar semua? Sudah Sudah Pak. ada lagi ya? Ya. Yang orang kontrak sudah diungsikan semua. Bayi sudah diangkut ya sudah deh. Nah, jadi sekarang tugas kita lakukan pengamanan di dalam areal ini. Siap. Karena ya jangan sampai ada hal-hal yang... Tak hanya itu, jebolnya tanggul KPUC, tambang batu bara juga merendam sejumlah pemukiman warga. Distribusi air bersih yang sempat terhenti membuat semuanya menjadi kompleks bagi sebagian masyarakat Malinau. Sembilan jam tidak ditutup. Ya gimana? Itu yang saya sesalkan. Kalau kebakaran itu yang matikan dulu apinya kan begitu. Ya masalah sumber apinya dari mana? Ya, siapa yang itu nanti urusannya. Apa solusi yang harus Bapak lakukan dalam waktu cepat ini atasnya? Itu harus diambil langkah cepat itu. Jadi kasih laporan baik Pak, laporan yang baik itu maksud saya jangan kasih laporan yang baik itu tapi di lapangan tidak baik lah. Kasih laporan yang betul lah. Maksudnya bukan kita tidak percaya, apa adanya gitu. Tapi tujuan kita sama-sama untuk kebaikan. Jadi tidak ada yang bilang ini senang ya. Korban semua masyarakat. Akibat apa? Akibat dampak ini ya. Ya makanya kami ada di sini. Ya, kami ada di sini ya. Begitu. Makanya kami ada di sini ya. Ya, saya ada di sini dan saya sudah melihat persoalan di sana. Pak Kapolres ada ikut, Pak Ketua DPR ada ikut, semua ikut melihat. Ya kita tidak menutup-nutupi sesuatu ya. Kita lihat Itu yang kami mau sama-sama ya. Masyarakat yang kena banjir gini rumahnya hanyut, ya
tolong diperhatikan Pak. Itu aja kami sampaikan. Ya sampai terulang lagi. Bersyukur dia cepat datang. Dia tahu keadaan kayak apa. 2 hari yang lalu terjadi juga itu. Ya, sekarang ya, syukur dia lihat nih bagaimana keadaan di Kampung Langap ini yang kena banjir limbah ini. Biar dia bisa berpikir ke depan untuk desa Langap. Karena beliau turun ini kan baru terjadi ini beliau di masa jabatan beliau kan. Ya mudah-mudahan beliau lah bisa menyelesaikan ini. Situasi krisis memang membutuhkan manajemen krisis dari pemimpin yang tanggap. Selain itu, untuk melakukan operasi tanggap darurat yang kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, diperlukan kepemimpinan dan manajemen yang tangguh dan handal, termasuk kepemimpinan dan manajemen krisis. Mengenang semuanya ini, Bung Wempi dan Bung Jakaria bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah luar biasa sehingga semua ujian besar itu dapat diatasi dan dilaluinya. Di awal kepemimpinannya, Bung Wempi menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, persoalan dan tantangan yang boleh dikatakan menyandera Malinau. Apa pekerjaan rumah, persoalan, dan tantangan berat itu? Pertama, kasus pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sehingga sangat membebani APBD Kabupaten Malinau. Infrastruktur di daerah pedalaman dan perbatasan yang belum maksimal. Ancaman krisis pangan dan resesi dunia terus membayang-bayangi Malinau. Bagaimanakah cara Bung Wempi mengatasinya? Sejarah kemudian mencatat fiskal APBD dan perekonomian Malinau berangsur pulih pasca pandemi COVID-19. Penanganan yang cepat dan tepat terbukti berhasil menyelamatkan Malinau dari bayang-bayang pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kami sudah melakukan beberapa langkah dan terus melakukan langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan. Beberapa hari yang lalu, beliau kita tugaskan untuk datang memastikan persiapan rumah sakit kita, pustu kita, rawat kita di sini betul-betul sehat dulu. Karena kalau mereka tidak sehat, bagaimana mereka melayani masyarakat? Nah, itu yang paling penting. Yang kedua, ketersediaan obat atau vitamin bagi pustu, bagi puskesmas dan rumah sakit pertama. Dan sudah disuplai juga Ini kita ada bawa juga, ada bawa masker, ada bawa obat, antigen juga termasuk sembako. Dan kepada pemerintah desa, di sini ada pemerintah desa. Ada kena pemerintah desa. Hampir semua. Pak Camat dan tim ini Satgas. Kita prioritaskan anggaran sekarang dilarikan ke sana. Prioritaskan dana desa, dana RT ke sana. Lakukan hal-hal yang berhubungan dengan prioritas. Jadi selamatkan sekarang warga. Jadi jangan geser dana itu, pakai dulu dana itu. Pakai dana itu untuk hal-hal yang diperlukan untuk warga yang isolasi. Untuk beli sembako mereka. Dan kita terus memantau itu dari kabupaten. Nama saya Jingon Padai, Ketua Adat Pusar Punan, Kecamatan Kian Hilir. Saya semacam menagih itu mengenai usulan masyarakat kepada beliau waktu kampanye, itu mengenai
jalan tembus dari Longtok ke Long Sule ini. Jawaban beliau, oh itu sebelum Bapak datang untuk menagih saya, itu sudah saya laksanakan, kata beliau. Saya merasa lega dan ada sebagian masyarakat, oh jangan terlalu lega dulu, itu bisa nanti membuat PHP kita itu. Pemerintah Kabupaten Malinau di bawah kepemimpinan Bung Wempi dan Bung Jakaria terus bergerak mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Belum genap 2 tahun ia memimpin Kabupaten Malinau, pembangunan akses jalan Desa Longtop menuju Desa Long Sule dan Long Pipa akhirnya bisa direalisasikan. Terima kasih Pak Bupati telah membuat jalan untuk kami di Desa Long Sule dan Long Pipa. Bersama kita bisa. Namanya siapa, Bu? Yopiana Dari desa? Long Pipa. Nama saya Jingom Padai, sebagai Kepala Adat Besar Punan, Kecamatan Kayan Hilir. Nama saya Lalung, asal Desa Long Pipa. Mungkin. Iya. Bapak dari desa? Long Pipa. Kita sudah merdeka, ini tadi saya katakan bahwa kita mulai melihat ciri-ciri kemerdekaan yang sudah ada. Dengan adanya alat berat itu sudah datang. Kita di sini ini memang terisolasi, tempat kita di sini selain jalan pesawat, jalan darat tidak ada. Nah seperti tadi saya katakan bahwa harga barang, harga semen kalau di sini itu 1 juta sekian, mungkin sampai 1.500.000. Ya karena selama ini jalur udara. Kalau kargo sekarang itu 1 kilonya 40.000 per kilo. Jadi harga jual di sini berapa? Di situ sudah kita tahu harganya sangat sulit. Jadi dengan adanya jalan itu sangat membantu sekali kita nanti. Kami senang sekali Pak, karena Pak Bupati, Pak Wempi sudah bawa traktornya turun kemarin kan, kami sudah melihat. Nah terbukti kami sangat terharu sekali kemarin, sampai keluar air mata kami kemarin itu ibu-ibu pas penyambutan kemarin tuh. Kerja Bupati itu sangat terbaik. Menurut saya ini sangat luar biasa bagi kami, dan beliau sangat semangat memperhatikan seluruh rakyatnya Kabupaten Malinau. Tidak hanya janji, dan betul-betul dibuktikan dengan adanya programnya, sehingga terutama masyarakat Sule dan Pipa telah merasakan program beliau. Pak Bupati, Pak Wempi ini, ya beliau memang apa yang diungkapkannya, beliau berusaha untuk menepatinya. Jadi segala yang dijanjikan beliau selalu ditepati. Yang kami sangat harapkan, kalau karena jalan ini sudah tembus, barang agak murah. Nah, sebelumnya kan barang itu sulit sekali, sulit sekali. Apalagi pesawatnya susah juga. Nah, pas jalan ini sudah tembus, kami sangat senang sekali. Pasangan Bung Wempi dan Bung Jakaria telah menunaikan janji-janji kampanyenya. Saya dan Pak Jakaria akan terus memberi dana ke RT Bersih. Program RT Bersih yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat untuk merencanakan, untuk melaksanakan, dan untuk mengawasi. Ini yang kami maksudkan agar penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Malinau sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Program RT Bersih berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022, Bung Wempi dan Bung Jakaria telah mengalokasikan anggaran sebesar 99 miliar per tahun untuk 381 RT yang ada di Kabupaten Malinau. Alokasi dana RT Bersih merupakan alokasi dana yang digunakan untuk tunjangan dan operasional dan kegiatan fisik lainnya yang diberikan kepada setiap RT
untuk mendukung program pemerintah daerah. Selanjutnya, berdasarkan Perbub nomor 39 tahun 2021, pencairan dana RT bersih yang sebelumnya 3 tahap menjadi 2 tahap pencairan. Program Rasda Plus merupakan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para petani yang ada di Kabupaten Malinau. Bung Wempi dan Bung Jakaria telah menaikkan harga gabah kering menjadi 6.100 per kilogram. Ada pengadaan penambahan alat berat untuk setiap kecamatan sehingga jalan pertanian, jalan perkebunan tetap terjaga dan terawat, yang nanti akan dikelola oleh UPTD yang ada di tingkat kecamatan. Untuk terus memberikan dukungan kepada petani, UPTD Kabupaten Malinau juga diperkuat dengan penambahan alat berat baru. Perawatan dan pemeliharaan jalan tani juga terus dilakukan. Sarana yang sudah ada ini kami sangat berterima kasih. Dan kemudian petani juga tertolong gitu kan. Jadi mereka tidak ada kendala lagi karena mobil sudah bisa masuk. Melalui program ini, para petani juga diberikan bantuan bibit, obat-obatan, dan alat pertanian. Dengan komitmen Bung Wempi dan Bung Jakaria, angka produktivitas pertanian juga meningkat. Saya memberi ruang dan kesempatan bagi anak muda dengan program Milenial Mandiri, mempersiapkan pelatihan-pelatihan bukan hanya bagi anak muda, bukan hanya bagi mereka yang punya pendidikan, tapi termasuk bagi ibu-ibu yang tidak punya keterampilan. Jika kita memiliki keterampilan, kita tidak sulit melihat peluang potensi yang ada. Program Milenial Mandiri, komitmen Bung Wempi dan Bung Jakaria terhadap generasi muda Kabupaten Malinau tidak perlu diragukan lagi. Alokasi anggaran untuk generasi muda sebesar 25,6 miliar. Alokasi tersebut diperuntukkan guna peningkatan keterampilan generasi muda di Kabupaten Malinau, baik itu di bidang wirausaha maupun olahraga, agar generasi muda Kabupaten Malinau mampu bersaing di era globalisasi ini. Bung Wempi juga memaksimalkan CSR pihak swasta dalam peningkatan kualitas generasi muda yang ada di Kabupaten Malinau. Dalam mendukung program pemerintah daerah, peran aktif tim penggerak PKK dan Dekranasda Kabupaten Malinau di bawah kepemimpinan Kak Mailenti Wempi juga ikut andil dalam peningkatan keterampilan masyarakat. Dibuktikan dengan aktifnya kunjungan kerja Kak Mailenti Wempi bersama pengurus PKK dan Dekranasda ke setiap desa. Satu anak yang paling kita anggap berpotensi minimal dalam satu desa akan kita arahkan sesuai dengan potensi dan karakteristik yang ada di desa itu. Biayanya akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Malinau. Kami ingin generasi setelah kami adalah generasi yang cerdas, generasi yang unggul. Kami ingin
pemimpin Malinau ke depan setelah era Wempi dan Jakaria, ada generasi cerdas yang unggul, punya kemampuan untuk membangun Malinau secara utuh. Program Desa Sarjana, komitmen Bung Wempi dan Bung Jakaria terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Malinau tidak perlu diragukan lagi. Pada tahun 2021, program Desa Sarjana telah mengirimkan sebanyak 41 mahasiswa dan pada tahun 2022 sebanyak 98 mahasiswa yang dipersiapkan untuk membangun desa-desa yang ada di Kabupaten Malinau dengan berbagai macam jurusan yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik desa yang ada. Kerjasama dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia juga telah dilakukan. Salah satunya, Bung Wempi menjalin kerjasama dengan PT DI STTD guna menyiapkan SDM di bidang transportasi yang profesional dan ketika lulus secara otomatis menjadi pegawai negeri sipil. Pendidikan gratis, perlengkapan sekolah dan lain-lain gratis juga. Program Wajib Belajar Malinau Maju. Melalui program ini, pemerintah daerah Kabupaten Malinau memberikan perlengkapan gratis kepada siswa-siswi yang ada di Malinau, mulai dari tingkat PAUD sampai SMP, baik itu negeri maupun swasta. Bahkan di tahun 2023 ini, sampai tingkat SMA pun akan merasakan manfaat dari program ini. Tak mudah menyelesaikan persoalan dan tantangan itu. Ditambah Bung Wempi harus merealisasikan janji-janji kampanyenya. Bung Wempi berpikir Malinau perlu dibangkitkan kembali kepercayaan dirinya, bahwa persoalan yang menyandera daerah ini telah dapat diatasi. Kendati dengan jujur, Bung Wempi dan Bung Jakaria mengakui belum semua sasaran pembangunan ekonomi telah dicapai. Artinya, ada yang belum berhasil, tetapi sejarah mencatat berbagai sukses dan prestasi yang diraih di masa kepemimpinannya. Guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Malinau, terlebih pemulihan di pasca pandemi COVID-19, rutinnya event yang dilaksanakan, baik itu event budaya maupun olahraga yang selalu melibatkan para pelaku UMKM, terbukti ampuh mendongkrak perekonomian di Malinau. Laju pertumbuhan ekonomi Malinau tahun 2022 tumbuh sebesar 5,27% dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,70%. Jumlah UMKM di Kabupaten Malinau juga tumbuh secara signifikan. Berdasarkan data dari Disprindakob Kabupaten Malinau, terdata sebanyak 2.072 UMKM pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 2.118 UMKM. Pada tahun 2022 meningkat signifikan menjadi 2.500 UMKM. Jumlah tamu hotel dan penginapan juga ikut meningkat. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau, terdata sebanyak 21.594 tamu lokal dan 54 tamu asing pada tahun 2020. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 24.232 tamu lokal dan 40 tamu asing. Dan
pada tahun 2022 meningkat menjadi 25.607 tamu lokal dan 52 tamu asing. Indeks pembangunan manusia tahun 2022 mengalami peningkatan 72,75 poin dibanding tahun 2021 sebesar 72,32 poin. Angka kemiskinan Kabupaten Malinau tahun 2022 mengalami penurunan di angka 6,64% dibandingkan tahun 2021 sebesar 7,30%. Indeks Gini Kabupaten Malinau tahun 2022 mengalami penurunan di angka 0,260 poin dibandingkan tahun 2021 0,304 poin. Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Malinau tahun 2022 mengalami peningkatan 205,98 juta dibandingkan tahun 2021 sebesar 147,7 juta. Tingkat pengangguran Kabupaten Malinau tahun 2022 mengalami penurunan di angka 3,30% dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,14%. Sekali lagi, memang tidak semua bisa diwujudkan. Tetap ada kekurangan dan hal-hal yang belum bisa dicapai. Tetapi, Bung Wempi dan Bung Jakaria telah memenuhi janji dan tekadnya. Selama 2 tahun kepemimpinan Bung Wempi dan Bung Jakaria, ada 2 tekanan gejolak dan ekonomi yang tergolong berat. Pertama, meroketnya harga BBM, Perang Dunia Rusia dan Ukraina yang berdampak terhadap ekonomi global. Berdasarkan pemahaman atas permasalahan yang tengah dihadapi, pemerintah Kabupaten Malinau di bawah kepemimpinan Bung Wempi dan Bung Jakaria mendistribusikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Bantuan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan daya beli masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan Malinau di bawah kepemimpinan Bung Wempi dan Bung Jakaria. Kebijakan alokasi dana desa ditentukan berdasarkan lokus penanganan stunting, peningkatan IDM dari status desa yang tertinggal menjadi desa berkembang, dan berdasarkan prestasi desa tersebut di tingkat provinsi maupun nasional. Peningkatan kapasitas kepala desa pun telah dilakukan. Kabupaten Malinau akhirnya berhasil menghapus kemiskinan ekstrim hingga 0%. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Kabupaten Malinau. Menurut dia, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malinau bisa menjadi contoh menurunkan kemiskinan ekstrim di daerah lainnya. Terlepas apakah Bung Wempi punya sifat pemimpin yang populis, ia dinilai memiliki empati dan keberpihakan kepada masyarakat.
sebagai salah satu kader dari Partai Demokrat dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Malinau, Bung Wempi mempunyai prinsip bahwa kalau kita tidak mampu untuk menaikkan pendapatan masyarakat, maka kurangi pengeluarannya. Pemikiran Bung Wempi seperti inilah yang melahirkan beberapa kebijakan-kebijakan pro rakyat. Di antaranya, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang subsidi ongkos angkut bagi masyarakat, 100% jaminan kesehatan bagi masyarakat Malinau, rumah singgah bagi warga Malinau di Tarakan, program bedah rumah, ambulans udara, pengawalan ganti untung bagi masyarakat yang terdampak akibat pembangunan PLTA Mentarang Induk, bantuan langsung tunai, rumah tangga sasaran penerima manfaat, subsidi beras bagi masyarakat Malinau. Atas visi, sikap, dan keteguhan Bung Wempi dan Bung Jakaria terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan ini, disertai komitmen yang berpegang teguh pada prinsip ekonomi yang adil dan berkelanjutan dengan tetap mengutamakan unsur manusianya, fokus terhadap peningkatan sumber daya manusia di Malinau, tak membuat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malinau dikesampingkan. Adalah kekuatan, semangat pejuang, inovatif dan kreatif, membangun Malinau dengan jiwa yang tulus. Mari kita bersama berikan yang terhebat untuk Malinau yang maju. Salam damai dari Wira, bersama kita pasti bisa. Ayo lanjutkan, ayo tingkatkan program kerja yang ada untuk Malinau bersama Wira. Ayo kita lanjutkan program yang sudah ada, itu pro rakyat. Ayo lanjutkan, ayo tingkatkan program kerja yang ada untuk Malinau bersama Wira. Kita pasti bisa untuk Malinau yang sejahtera, untuk Malinau yang mandiri. Salam damai dari Wira. Dengan jiwa yang tulus, mari kita bersama berikan yang terhebat untuk Malinau yang maju. Karena Bung Wempi meyakini apapun kendala dan hambatan ekonomi Malinau harus tetap tumbuh, dan yang tidak kalah pentingnya, pembangunan ekonomi harus terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Malinau.